Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fadlur Rahman. Saya akan mempresentasikan tentang formulasi tablet lepas lambat yang diclofenac menggunakan pati pisang kepok Musa Balbisiana dari jurnal Sains Farmasi dan Klinis yang saya cari. Pendahuluan. Pati merupakan karbohidrat yang banyak tersebar dalam tanaman, terutama tanaman berklorofil. Pati umumnya hanya digunakan dalam cerian padat seperti tablet, sebagai pengisi, penghancur, dan pengikat. Salah satu tanaman yang mengandung pati yang cukup banyak adalah pisang kepok. Pisang kepok yang mengandung karbohidrat tinggi yaitu 70-80%. Pisang yang digunakan adalah pisang tua sebab kandungan patinya adalah 21-25%. Sediaan lepas lambat merupakan sediaan yang dirancang untuk melepaskan obat ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap supaya pelepasannya lebih lama dan memperpanjang kerja obat. Untuk mengetahui apakah sediaan lepas lambat yang dibuat dengan matriks pati pisang kepok memenuhi persyaratan tablet lepas landas. Yang pertama, dalam metode penelitian ada alat-alat. Alat yang digunakan adalah seperti pisau, telenan, baskom, blender, kain flanel, oven, mortir, ayakan 80 mesh, timbangan, pipet tetes, beker gelas, magnetic stirrer, sorong, kertas saring, stopwatch, spektrofotometer UV, timbangan analitik, mesin cetak tablet, single punch, alat uji kekerasan, stok monsato, disintegration tester, process variability tester, jangka sorong, bulk density tester, pignometer, ayakan mesh nomor 14 dan 16, serta alat-alat kaca yang biasa digunakan di laboratorium. Bahan-bahan yang digunakan adalah buah pisang kepok, natrium diclofenac, air panas, aqueous, IPV, MG stearat, dan NSMC. Lalu bekerja sama ada isolasi pati dari pisang kepok. Pisang kepok yang berumur 90-80 hari atau 3/4-nya penuh dikepas dan ditimbang sebanyak 2000 gram dan dipotong dalam bentuk balok, segera direndam dalam air. Setelah itu, pisang yang direndam tadi dihancurkan dengan blender menjadi bubur pisang. Untuk memudahkan penghancuran, ditambahkan air dengan perbandingan pisang adalah 1. Selanjutnya, bubur pisang yang diperas dengan kain saringan dan ampasnya ditambahkan air kembali lalu disaring dengan kain saringan. Filtrat yang diperoleh digabung dan dibiarkan mengendap selama 6-8 jam. Selanjutnya, pati hasil pengendapan dicuci dengan air 2-3 kali sampai dihasilkan pati yang berwarna putih, lebih tepatnya putih kekuningan. Pati pisang basah yang diperoleh dikeringkan dengan oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 48 jam. Pati pisang yang telah dikeringkan dihaluskan dan diayak dengan ayakan mesh 80 dan disimpan di tempat yang kedap untuk menghindari kerusakan. Dapatkan pati pisang kepok sebanyak 330 gram. Yang kedua ada formulasi tablet lepas lambat natrium diclofenac. Di kanan ini adalah tabel rancangan formulasi tablet lepas lambat. Tablet dibuat dengan metode granulasi basah, di mana zat aktif yaitu natrium diclofenac dan matriks pati pisang kepok dicampur, lalu ditambahkan eksipien bahan pengikat PVP sampai diperoleh massa lembab yang dapat dikepal. Lalu massa lembab dilewatkan ke ayakan 20 mesh untuk membentuk granul. Granul yang terbentuk dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Granul kering kemudian dilewatkan pada ayakan mesh 14 lalu dicampur dengan bahan policin di MG stearat, diaduk sampai homogen. Pembuatan massa granul dengan matriks pembanding NSMC. Tablet dibuat dengan metode granulasi basah, di mana zat aktif natrium diclofenac dan matriks pati pisang kepok dicampur. Di awal-awal dalam pembuatan massa granul dengan matriks pembanding NSMC sama ya seperti yang tadi, hanya saja ini massa granul yang didapat dilakukan evaluasi meliputi penentuan ukuran partikel, BJ benar, BJ nyata, BJ mapat, kecepatan alir dan sudut adiam, kandungan air faktor Hausner dan derajat kompresibilitas dan sudut diam. Kandungan air faktor Hausner dan derajat kompresibilitas. Lalu yang keempat adalah percetakan tablet dan evaluasi. Pencetakan dilakukan dengan mesin cetak single punch dengan mengatur bobot tablet 600 mg dan kekerasan sesuai yang diinginkan. Tablet yang dihasilkan dievaluasi meliputi
keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, ketetapan kadar, dan uji disolusi. Evaluasi. Hasil dari A dalam keseragaman bobot, pada evaluasi keseragaman bobot menunjukkan bahwa kedua formula memenuhi persyaratan. Keseragaman ukuran juga kedua formula memenuhi persyaratan. Dalam kekerasan, hasil dari evaluasi kedua formula memenuhi persyaratan, yaitu dengan rata-rata kekerasan untuk formula 1 5,85 dan formula 2 5,6. Lalu di kerapuhan, variabilitas dari hasil evaluasi formula 1 dan formula 2 diperoleh hasil yaitu 0,685% dan 0,943%. Waktu hancur didapatkan hasil pada formula 1 waktu hancurnya di bawah 15 menit, sedangkan pada formula 2 waktu hancurnya mencapai 5 jam. Lalu uji penetapan kadar pada formula 1 didapatkan 90,42% dan pada formula 2 didapatkan 96,90%. Lalu yang terakhir ada uji disolusi. Zat yang terdisolusi selama 8 jam dari formula 1 mencapai 99,68% dan formula 2 yang terdisolusi selama 8 jam mencapai 37,80%. Lalu ke pembahasan, hasil dan pembahasan. Pada jurnal penelitian ini, peneliti akan membuat tablet lepas lambat dengan menggunakan pati pisang kepok sebagai matriks karena pati pisang kepok memiliki kandungan amilopektin yang cukup tinggi yaitu 89,84%, sehingga cukup berpotensi bila digunakan sebagai matriks sediaan lepas lambat. Tablet lepas lambat natrium diklofenak dibuat dengan bobot 600 mg per tablet. Tablet dibuat menggunakan metode granulasi basah, di mana zat aktif natrium diklofenak dan matriks pati pisang kepok dicampur. Tablet yang telah dicetak dilakukan evaluasi yang meliputi keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, uji ketetapan kadar, dan uji disolusi. Pada evaluasi, keseragaman bobot menunjukkan bahwa kedua formula memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Farmakopeia Indonesia, yaitu tidak lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang 5%, dan tidak ada satupun tablet yang bobotnya menyimpang 1% dari bobot rata-rata. Pada evaluasi keseragaman, ukuran kedua formula memenuhi syarat yang ditetapkan Farmakopeia Indonesia edisi 3, yaitu keseragaman ukuran kecuali dinyatakan lain. Lalu, persyaratan diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tablet yang tebal tablet. Dari hasil evaluasi, kekerasan kedua formula memenuhi persyaratan kekerasan tablet yaitu rata-rata kekerasan untuk formula 1 5,85 dan formula 2 5,6 sesuai dengan pernyataan United States Pharmacopeia USP bahwa kekerasan tablet yang baik itu antara 4-8 kg per meter kuadrat. Selanjutnya ada evaluasi kerapuhan variabilitas. Hasil yang didapatkan oleh formula 1 dan 2 yaitu 0,685% dan 0,943%. Dilihat dari data tersebut, kedua formula masih memenuhi persyaratan yaitu persen kehilangan. Yaitu persen kehilangannya harus kurang dari 1%. Pada evaluasi waktu hancur didapatkan hasil pada formula 1 di bawah 15 menit, sedangkan formula 2 mencapai 5 jam. Perbedaan ini dikarenakan formula 1 memiliki sifat porositas yang tinggi dan juga matriks pati pisang kepok bersifat sebagai penghancur. Maka dari itu, tablet formula 1 lebih cepat dalam waktu hancur, sedangkan formula 2 menggunakan NaCMC yang dimana ketika pelepasan obat yang melalui proses erosi membentuk gel sehingga cairan yang masuk ke pori-pori menjadi terhambat dan menyebabkan lamanya waktu hancur. Itulah alasannya. Lalu selanjutnya dilakukan uji penetapan kadar pada formula 1 didapatkan 90,42% dan pada formula 2 didapatkan 96,90%. Berdasarkan hasil tersebut, kedua formula masih memenuhi persyaratan karena masuk syarat penetapan kadar zat aktif diklofenak yaitu 90-110%. Kan tetapi pada formula 1 banyak kehilangan kadar kemungkinan dipengaruhi pada proses pembuatan tablet.
pada pencetakan dan homogenitas dari granul. Yang terakhir adalah disolusi. Didapatkan hasil yaitu zat yang terdisolusi selama 8 jam di Formula 1 mencapai 99,86%, sedangkan dari Formula 2 zat yang terdisolusi selama 8 jam hanya mencapai 37,80%. Kenapa demikian? Karena hal ini mungkin disebabkan karena adanya perbedaan matriks serta waktu hancur yang berbeda dari kedua formula, dan dipengaruhi oleh juga karena porositas yang tinggi, sehingga menyebabkan perbedaan pelepasan obat dari tablet. Lalu, hasil dari uji disolusi kemudian dimasukkan ke dalam model kinetika pelepasan obat seperti orde 0, orde 1, Higuchi, dan Kossmayer-Peppas, sehingga dapat diketahui mekanisme pelepasan obat tersebut. Dari kedua formula yang diuji, Formula 1 dan Formula 2 menunjukkan pelepasan obat yang mengikuti persamaan Higuchi karena nilai R-nya mendekati 1, dan didapatkan koefisien kolerasi 1 yaitu 0,986 untuk Formula 1 dan untuk Formula 2 yaitu 0,975. Di kesimpulannya, di penelitian ini bahwa pati pisang kepok masih belum bisa memenuhi kriteria sebagai matriks tablet lepas lambat karena pada uji disolusi, pelepasan obatnya belum sesuai yang diharapkan, yaitu yang harusnya 30% dalam waktu 8 jam. Ini daftar pustaka jurnal yang tadi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.